Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti, NPM 1931060086, Prodi Tasawuf dan Psikoterapis semester 5, tugas UAS Psikologi Industri dan Organisasi tentang manajemen stres menghadapi tuntutan kehidupan dan pekerjaan. Yang pertama ada identitas narasumber. Nama dari narasumber adalah berinisial IA. IA adalah seorang perempuan yang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Lampung. Ia sekarang tinggal di Gang Cendana I, Blok H nomor 48, Kos Pingpe Umar, lantai 2. Jika rumah asli IA adalah di Karawang. IA sekarang berusia 20 tahun. IA adalah mahasiswi aktivis, banyak sekali kegiatan yang pernah IA ikuti, dan IA sering bertemu dengan orang-orang hebat di setiap kegiatannya. IA mengikuti beberapa organisasi, yaitu PMI dan Lampung Ngopi. Ia adalah anak yang mudah berbaur dengan orang. Ia tidak pernah malu untuk mengajak orang lain berkenalan. Ciri dari Ia adalah berambut panjang, berkulit sawo matang, memiliki tinggi sekitar 168 cm dan berat badan sekitar 58 kg. Yang kedua, latar belakang masalah. Masalah yang dialami oleh narasumber IA adalah stres pada organisasi. IA adalah angkatan 19 dalam perkuliahannya. IA sekarang berada di fase dia harus istirahat dan harus fokus kuliah. Tetapi dirinya harus tetap ada di organisasinya. IA terkadang jarang sekali yang namanya ada di kosan. Dirinya menyadari bahwa kosan terkadang hanya menjadi tempat tidur dan makan. Itu pun bisa dikatakan jarang, sebab IA tergabung dalam organisasi yang mana organisasi tersebut sering mengadakan kegiatan sampai beberapa hari dan sampai diskusi dari pagi hingga malam. Ia merasa dirinya terkadang mengeluh untuk berkata capek, tapi tuntutan dari cutting dan dari luar yang menyebabkan dirinya harus terus berada dalam kegiatan ini. Ia harus mempersiapkan visi misi IA menjadi ketua Kopli nantinya, tapi IA juga harus siap menjadi pengurus di Lampung Ngopi. Yang jadi permasalahan sehingga IA stres adalah tuntutan IA harus wajib menjadi pengurus karena cutting IA selalu bilang kalau bukan kamu siapa. Mereka sudah menaruh harapan lebih pada IA. Tidak mungkin IA menyia-nyiakan kesempatan ini. Tapi IA takut ketika IA tidak bisa menjalankan kedua hal tersebut secara bersamaan, karena tugas pengurus di PMI itu berat dan tugas pengurus di Lampung Ngopi itu juga berat. Ditambah IA di Lampung Ngopi adalah organisasi yang membangun karakter public speaking IA. IA mendapatkan berbagai ilmu dan relasi. Untuk di PMI sekarang, IA selalu diberi kata-kata saatnya pulang ke rumah. Rumah kamu adalah PMI. Seharusnya menurut IA itu tidak benar, karena yang menjalankan hidupnya adalah dirinya. IA merasa tahu mana yang terbaik untuk IA dan mana yang tidak terbaik untuknya. Dari penjelasan narasumber tersebut, narasumber juga menyampaikan keluh kesahnya bahwa dirinya merasa harus bisa membagi tugas, tapi itu sangat berat. Sedangkan ketika dirinya di kosan, hal yang dilakukan adalah istirahat karena terlalu capek dan bahkan hanya mencuci baju karena banyak sekali baju yang harus dicucinya. Ia terkadang menangis dan butuh tempat curhat, tapi ia bingung harus cerita sama siapa. Ia seringkali dipojokkan dan difitnah oleh teman seangkatannya, bahkan beberapa pengurus di PMII, karena dirinya sering aktif di Lampung Ngopi, bahkan beberapa kali tidak mengikuti kegiatan di PMI demi Lampung Ngopi. Sebenarnya itu salah besar, sebab beberapa hari lalu keluarga ia ditimpa musibah, yaitu seorang nenek yang dirinya cintai dan sayangi harus menghembuskan nafas terakhirnya. Ia merasa sangat sedih dan ia harus pergi ke Tanjung Bintang karena posisi rumah neneknya adalah di Tanjung Bintang. Memang sebelumnya ia harus pulang pergi ke rumah sakit. Setelah di kosan mengerjakan tugas dan kuliah daring, ia segera pergi ke rumah sakit yang terdapat di kota Bandar Lampung. Tujuannya adalah merawat neneknya. Ia sangat menyayangi neneknya, terlebih ia di Lampung dekat dengan neneknya, tidak dengan om dan tante, bahkan suami baru neneknya. Orang tua ia tinggal di Karawang. Ketika neneknya meninggal, anak Lampung Ngopi yang datang takjiah ke rumah neneknya, sedangkan anak PMI tidak ada satupun. Bahkan lebih parahnya, dia melihat status WhatsApp tentang kematian neneknya ia, tetapi anak PMI ada yang mengucapkan bahkan tidak sama sekali. Anak PMI bahkan menyebutkan bahwa dirinya tidak hadir di agenda tersebut dikarenakan bersamaan anak Lampung Ngopi, padahal dirinya harus mengurusi neneknya yang sudah meninggal. Ia sampai berkorban berangkat dari Tanjung Bintang langsung ke agenda PMI dengan keadaan mata sembab, karena dirinya masih berduka setelah kepergian neneknya. Tapi respon dari anak PMI adalah, kenapa baru datang? Dari mana saja? Bahkan dia tidak mau menegurnya sama sekali.
Hal itu yang membuat dirinya sedih, tapi dirinya harus tetap ada di situ karena posisinya adalah sebagai panitia. PMI yang ada di rayonnya memang terbilang beda dengan PMI di rayon lain. Hal itu dirinya sadari, tapi dirinya harus selalu bersabar walaupun dirinya stres. Beberapa tugas, beberapa agenda terkadang ia kerjakan secara deadline. Peran IA di organisasi keduanya sangat dibutuhkan, karena terkadang orangnya banyak tapi hanya sebatas nama, tidak mau kerja, bahkan untuk memikirkan konsep saja itu harus IA. IA menyadari hal itu, kenapa dia terus dituntut untuk hadir di PMI, karena IA dibutuhkan. Tetapi orang-orang pada organisasi tersebut tidak menampakkan itu pada dirinya. IA melainkan hanya ketidaksukaan yang mereka tampakkan pada diri IA. IA memang tidak terlalu dekat dengan orang-orang dalam organisasi tersebut, tetapi ketika ia rajin untuk hadir, maka orang-orang di sana merasa senang. Jika ia selalu ada di PMI, ia merasa dikatakan banyak relasi dengan orang-orang luar, pengurus cabang, bahkan pusat. Itu adalah salah satu kelebihannya ketika bersikap untuk tidak malu mengajak kenalan terlebih dahulu. Ia seringkali menangis karena dirinya bingung harus gimana. Ia sering meninggalkan salah satu, tetapi tidak bisa. Dirinya harus terus-menerus dituntut untuk aktif dan dituntut jadi pengurus. Dirinya harus dituntut oleh orang-orang yang selalu memberikan masukan dan selalu ada dalam setiap agenda tanpa memikirkan kegiatan IA yang lain. Di Lampung Ngopi juga sering mengadakan agenda, tapi terkadang IA juga harus dijadikan panitia. Bahkan IA harus mencalonkan jadi pengurus Lampung Ngopi di periode kedepannya. IA tidak bisa memilih keduanya dan tidak bisa menolak keduanya. IA menyadari porsi tubuhnya yang memerlukan istirahat dan jeda untuk kuliah, dan IA merasa keduanya sangat berat, tetapi tuntutan dari organisasi tersebut yang membuat IA masih bertahan sampai sekarang. Karena jika IA ada keluar dari salah satu agenda, bahkan organisasi yang IA ikuti, sekarang akan terjadi bentrok antara organisasi dan saling fitnah terjadi. Sebab PMI akan memandang bahwa IA meninggalkan PMI demi Lampung Ngopi, dan sebaliknya, IA meninggalkan Lampung Ngopi demi PMI. Hal itu tidak mau terjadi dalam hidupnya. IA adalah tipe yang selalu dianggap pusing dan selalu dirinya pikirkan, bahkan apapun itu selalu ia bawa pikiran. Hal itu yang menyebabkan dirinya sering mengalami stres dalam organisasi, bahkan dalam hal lainnya. Selanjutnya ada hasil analisis masalah terkait teori manajemen stres menghadapi tuntutan kehidupan dan pekerjaan. Yang pertama, ada namanya pengertian stres. Nah, stres adalah respon organisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal yang faktual terjadi atau hal-hal baru yang mungkin akan terjadi terlebih di persepsi secara aktual. Yang kedua ada sumber stres. Banyak peristiwa dan faktor yang dapat dianggap sebagai stresor, dan seperti yang dinyatakan sebelumnya, apa yang membuat stres bagi satu orang mungkin tidak bagi orang lain. Sekali lagi, apa yang menentukan apakah sesuatu akan menjadi pemicu stres sangat bergantung pada kepentingan dan jumlah pengendalian yang dirasakan. Nah, selanjutnya ada stresor pribadi. Sumber stres pribadi berhubungan dengan masalah di luar pekerjaan seperti keluarga dan keintiman hubungan, atau masalah kesehatan, masalah keuangan, dan membesarkan seorang anak. Orang yang sulit dan pemarah juga menjadi sumber stres karena konflik yang mereka timbulkan dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan itu. Selain itu harus berurusan dengan perubahan hidup bisa sangat menegangkan. Itu jika untuk orang-orang yang sudah menikah. Nah, sebagian besar dari kita, perubahan menimbulkan setidaknya satu, jika tidak semua, dari 3 tanggapan ketakutan, penolakan, dan kebencian, semuanya pada akhirnya menyebabkan stres. Dalam sumber stres ini mempunyai kategori potensi pemicu stres atau stresor, yaitu antara lain lingkungan, organisasi, dan pribadi. Nah, beberapa faktor stresor yang ada pada permasalahan narasumber kali ini yaitu adalah faktor-faktor organisasional seperti tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan antar personal. Nah, selanjutnya ada mengolah stres yang sudah dijelaskan IA bahwa dirinya sering mengalami stres karena beberapa faktor, dan sesuai teori yang saya dapatkan yaitu tentang stres manajemen menghadapi tuntutan kehidupan dan pekerjaan, IA harus bisa mengolah stres dengan beberapa cara. Nah, mengolah stres tersebut itu terjadi berarti menggabungkan praktik sehari-hari, misalnya olahraga yang akan mempersiapkan dirinya dan tumbuh untuk menangani efek stres. Bisa seperti tawa, diet, tidur, jaringan dukungan, pemberdayaan diri, dan keterampilan mengatasi. Selanjutnya ada
pemecahan masalah atau solusi, yaitu dengan mengolah stres tadi. Mengolah stres atau lebih baik lagi mengubah perilaku menjadi respon yang sehat. Harus yang dari awal sehat, stres harus terjadi sebelum, selama, dan setelah stres. Menurut Trailer, mengolah stres sebelum itu terjadi berarti menggabungkan praktik sehari-hari, misalnya olahraga yang akan mempersiapkan pikiran dan tubuh untuk menangani efek stres. Selama stres harus melanjutkan teknik manajemen prategang seperti mengurangi kafein serta menggunakan beberapa lainnya. Nah, selanjutnya ada perencanaan untuk stres. Organisasi menyadari betapa pentingnya latihan untuk mengolah efek dari stres yang dibuktikan dengan peningkatan program kebugaran dan sehat di tempat kerja tahun terakhir. Nah, ada salah satu yaitu dari Tawa, humor telah terbukti menyangga stres dalam beberapa cara. Pertama, dapat membantu menempatkan perspektif baru pada situasi stres. Selanjutnya ada diet. Ternyata orang stres itu seharusnya diet karena makanan yang telah terbukti melawan efek stres termasuk buah-buahan segar dan sayuran, biji-bijian, dan yogurt tanpa lemak yang mengandung vitamin B dianggap hilang selama periode waktu stres. Nah, untuk membantu mengurangi efek stres, banyak organisme yang memasukkan barang-barang yang lebih sehat ke dalam mesin penjual otomatis mereka. Minum air membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mampu mengatasi setiap hari stresor. Nah, mungkin beberapa hari ke kamar mandi adalah bonus tambahan untuk mengurangi stres dan membuat tetap bugar. Nah, selanjutnya ada mengurangi rokok. Untuk yang merokok, itu meskipun banyak perokok mengatakan merokok mengurangi perasaan stres mereka, ternyata penelitian menunjukkan bahwa merokok meningkatkan karakteristik fisiologis yang terkait dengan stres. Nah, selanjutnya ada tidur. Tidak ada satu penelitian mengatakan secara mutlak seberapa banyak individu perlu tidur. Kurang tidur atau dapat menyebabkan perilaku negatif seperti lekas marah, kelelahan, kurang konsentrasi, dan bahkan depresi. Nah, selanjutnya ada jaringan dukungan. Studi menunjukkan bahwa orang yang memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti anggota keluarga atau teman lebih mampu mengulas stres mereka. Selanjutnya ada pemberdayaan diri. Sebagian besar di literatur tentang pemberdayaan didekati dari perspektif manajerial organisasi. Itulah, literatur menjelaskan bagaimana manajemen dapat memberdayakan karyawan untuk memberi mereka kontrol lebih besar atas keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya ada keterampilan mengatasi. Meningkatkan keterampilan mengatasi itu seringkali berarti belajar bagaimana menghadapi konflik. Dia juga berarti belajar bagaimana menerima apa yang tidak dapat diubah. Nah, sering memberitahu pekerja yang berpartisipasi dalam kelas manajemen stres, bahkan mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa organisasi mereka sedang melakukan perampingan atau bahkan restrukturisasi adalah tren untuk hari ini. Penjualan menghabiskan energi dan waktu untuk mengkhawatirkan atau marah adalah hal yang sia-sia waktu. Nah, selanjutnya ada bukti dokumentasi. Dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, salah satu sumber stres adalah faktor organisasional yang tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan interpersonal. Nah, pada saat mengalami stres tanpa kita sadari, tubuh selalu melakukan manajemen stres. Manajemen adalah menghadapi stres. Ini merupakan cara yang dilakukan agar kekebalan diri terhadap stres dapat ditingkatkan. Manajemen stres yang efektif akan menghasilkan adaptasi yang menetap sehingga menimbulkan kebiasaan baru untuk memperbaikan dari situasi yang lama. Sedangkan manajemen stres yang tidak efektif akan berakhir dengan maladaptif, yaitu perilaku yang menyimpang dan merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Nah, saran, stres memang terjadi pada setiap individu. Untuk individu yang sedang mengalami stres karena faktor kegiatan, faktor tuntutan, dan faktor lainnya, cobalah untuk mengurangi stres dan mengelola stres. Karena ketika kita mampu mengelola stres, semuanya akan terlihat baik. Serta, sebab yang tahu permasalahan diri kita, maka kita sendiri yang harus mengolahnya. Walaupun orang di sekitar kita dapat membantu kita, harapannya ke depan seluruh individu jika mengalami stres, cobalah jangan membuat diri Anda terus berada dalam keadaan stres, sebab masih banyak yang memerlukan kinerja Anda dengan baik dan masih banyak yang ingin melihat diri Anda selalu profesional tanpa ada penghambat, salah satunya stres. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.